Mobil polisi sesuai kisi-kisimu ini ada. Di kisi-kisimu, di ujianmu itu ada sebuah polisi mengejar pencuri. Ya. Jadi polisi mengejar pencuri, tentukan waktu yang diperlukan sampai polisi itu menangkap pencuri. Seperti ini. Polisi mula-mula diam. Berarti untuk polisi kecepatan pertama adalah 0, diam. Kemudian melaju dengan percepatan 4 meter per second. Jadi untuk polisi ini percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Akan menangkap sepeda motor pencuri ya dengan berada di depannya sejauh 300 meter. Berarti jarak antara polisi dengan pencuri ya jaraknya ini adalah 300 meter. Sepeda motor pencuri bergerak dengan kelajuan konstan ya, kelajuan konstan. Berarti V pencurinya ini sama dengan 25 meter per second. Ini konstan. Berarti kalau konstan itu GLB. Yang ini untuk polisi GLBB dipercepat. Ya. Terus maka polisi akan mengejar pencuri dalam selang waktu. Jadi waktunya mengejar ini selang waktunya berapa? Itu loh. Jadi polisi mengejar pencuri ya dengan jarak 300 meter ya. Berarti supaya bisa mengejar pencuri ini maka dibutuhkan waktu berapa? Ya. Berarti supaya ibaratnya ada polisi di sini. Ya, polisi, ini pencuri, ini jaraknya 300 meter. Jadi mengejar ya, mengejar mengejar pencurinya tersebut. Nah, cara mengerjakannya adalah kalau ini GLB V kali T ya. Kalau ini polisinya adalah ya. Jadi jarak yang ditempuh ya, jarak yang ditempuh polisi dikurangi jarak yang ditempuh pencuri itu sama dengan 300 meter. Nah, polisi ini dengan kecepatan ya dengan kecepatan rumusnya karena ini ada V0 ada A, kecepatannya itu V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, dikurangi kecepatannya pencuri itu V ya V kali T. V kali T sama dengan 300 ya. Ya. Ya, kecepatannya polisi kan 0. Awalnya 0 kali T setengah A-nya adalah 4 kali T kuadrat. Min V-nya pencuri adalah 25 kali T sama dengan 300 ya. Ini jadinya 0, ini jadinya 2T kuadrat min 25T sama dengan 300. Jadi 2T kuadrat min 25T min 300 sama dengan 0. Saya bagi 2 bisa nggak bisa? Ya, ini kita faktorkan 2T ini T 300 itu berapa kali berapa? 30 kali 10. 30 kali 10. Selisihnya 25. Berapa nih? Coba mau faktorkan ini gimana nih? Ntar ya. 300 itu bisa 30 kali 10. Tapi selisihnya ini 25. Ya. Ini nggak bisa. Ini 30, ini 10. Selisihnya nggak bisa. Kalau ini 15, ini 2. Berarti 20 sama 15. 20 sama 15. 20, 15 bisa. Ini 20, ini 15.
Ini min, ini plus. Jadi ini 40 kurangi 15 kan 25. Ya, 40 kurangi 15 itu 25 pas. Ya, berarti ini T sama dengan 20, ini 2T sama min 15, T-nya adalah min 7,5. Nah, T-nya itu yang positif 20. Jawabannya D, 20 detik. Ya, screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Mobil mogok ditarik dengan derek dengan mobil mogok, ya, ditarik dengan gaya 100 Newton. Mobil yang awalnya diam. Jadi V 0-nya adalah 0, bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Jadi V1-nya adalah 4 meter per second. Nah, ini gayanya menarik, ditarik dengan gaya 100 Newton. Maka massa mobil, massanya adalah 1000 kilogram, maka jarak yang ditempuh selang perubahan kecepatan adalah ditanya S-nya. Nah, ini F kali S, ini usaha. Nah, ini energi kinetik. Ya, berarti kita samakan usaha sama dengan energi kinetik. Delta EK, ya. Ya. F kali S sama dengan setengah M V1 kuadrat dikurangi V0 kuadrat, atau boleh V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat, sama aja. Ya. F 100. S tidak tahu. Setengah kali masanya 1000 kurung V1-nya 4 kuadrat, V0-nya 0 kuadrat. Nah, ini boleh saya coret ini. Dapatnya 10. Setengah kali 10 5. Ini 16 kurangi 0. Jadi 5 kali 16. Jadi jaraknya ini 33, 80 meter. Jaraknya 80 meter. Dah, screenshot dulu. Dah, silakan screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Ini di kisi-kisi ada loh ya. Susunan pegas ditunjukkan gambar di samping, perbandingan pertambahan panjang pegas 1 dan 2. Ya. Pertambahan pegas ini masanya 2M, ini 2M dengan ini M. Rumusnya kan F sama dengan K kali delta X. Ya. Jadi F itu M kali G, K kali delta X. Sehingga ini pindah ke sini, M kali G per K itu delta X. Jadi pertambahan panjangnya nanti pakai rumus M kali G per K. Ya, kita cari K-nya ini dulu. K yang 1. Ini sama ini di paralel, jadi dijumlahkan 2K. Terus sama ini dengan ini. Kemudian kita cari K seri, seper K seri, K1 ya. Seper 2K ditambah seper K. Samakan penyebutnya. Seper K1 sama dengan seper 2K, ini 2 per 2K. Jadi 3 per 2K dibalik K1-nya adalah 2K per 3. Nah, sekarang yang ini di seri. Berarti seper K2, K seri kedua, seper K ditambah seper K, itu sama dengan 2 per K. Dibalik K2-nya itu K per 2. Dah. Ini M1-nya adalah M, M2-nya adalah 2M. Berarti kita bandingkan delta X1 banding delta X2.
Berarti M1 kali G per K1 dibanding M1 kali G M2 kali G kali K2. Ini coret G-nya. M1 adalah M. K1 itu 2K per 3 dibanding M2 adalah M2 adalah 2M per K2-nya adalah K per 2. Ini coret dengan ini. Ini 1 ya. Jadi 1 per dibuat kali, ini dibalik ya, 3 per 2K dibagi 2 per, itu dibuat kali, ini dibalik 2 per K. Nah ini kita coret. Jadi 3 per 2 dibagi 4. Nah ini kan 4 per 1 nih. Jadi kita buat kali 3 per 2 dikali dibalik 1 per 4. Jadi 3 per 8. Berarti 3 banding 8. Jawabannya E. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Kita lihat di sini, ini belajar tentang fluida dinamis. Ya, kemarin sudah belajar fluida dinamis. Nah, rumusnya kemarin saya kasih rumus ya, diingat-ingat rumusnya ini nanti. Ya, gini, airnya sekian, berarti ini ke sini, ini Y1, ini Y2, ini adalah V. Nah, V-nya itu akar 2 GY1. Nah, kalau mencari X jaraknya, ini ke sini itu jaraknya X. Itu 2 akar Y1 kali Y2. Kalau mencari waktu air sampai ke tanah, itu rumusnya akar 2Y2 per G. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, sebuah tabung bisa jadi pada dinding buang kecil yang jauh lebih kecil dari penambang sehingga zat cair memancar seperti dilihat pada gambar. Besarnya X-nya ini. Nah, X-nya itu rumusnya 2 akar Y1 Y2. Nah, ini 80 ini sebagai Y2. Nah, jarak ini ke sini adalah Y1. Y1-nya 100 kurangi 80. Berarti Y1-nya 20 cm, Y1-nya 0,2 meter. Y2-nya adalah 0,8 meter. Ya udah, masukkan di sini ya. 2 akar ya. Y1-nya 0,2, Y2-nya 0,8. X sama dengan 2 akar 0,16. Ya, 0,16. 2 kali 0,4. 0,8 meter. Jadi 80 cm. Ya, screenshot dulu. Ya, dari screenshot kita lanjutkan lagi.
Sesuai kisi-kisinya, gambar berikut adalah langkah percobaan untuk menentukan massa jenis suatu zat cair. Massa jenis zat cair tersebut adalah di sini kosong 200 gram. Diisi zat cair 250 gram. Berarti massa zat cair itu sama dengan 250 gram dikurangi 200 gram. Berarti massa zat cairnya adalah 50 gram. Ya. Terus kalau mencari massa jenis rho sama dengan M per V. Nah, masanya kan 50 gram. Nah, ini volumenya ini terbaca berapa ini? Volumenya ini. Ini antara 20 sampai 30. Ya. Ini berarti 20, ini 30, berarti ini tengah-tengahnya ini berarti 25. 25 cm kubik atau 25 mililiter. Berarti ini adalah volumenya. Berarti 25 cm kubik. Berarti dapatnya 50 bagi 25 berarti 2 gram per cm kubik. Jawabannya B. Silakan screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang anak bermasa 100 kg berada di atas jembatan kayu. Jembatan kayu yang bermasa juga 100 kg yang diletakkan di atas kedua tonggak A dan C tanpa dipaku. Sebuah tong berisi air bermasa 50 kg diletakkan di titik B. Jika jarak AB adalah 2 meter, A ke B 2 meter, B ke C ya 3 meter, A ke D, A ke D ini ke sini adalah 8 meter, maka berapa jarak terjauh anak dapat melangkah jika titik C agar ya, papan kayu tidak terbalik. Jadi begini, saya gambar ya. Ini papan kayunya kan 500 berapa nih? Porosnya di sini. Ini papan kayunya. Ya, papan kayunya kan 8 meter. Jarak tongnya ini terhadap porosnya ini C. Porosnya itu C. Ya, porosnya C. Itu 3 meter. Ya, porosnya C itu di sini 3 meter. Nah, ini berat tong. W tong. Ya. Witongnya ini 50 kg berisi air. Berarti 50 kg kali G, G-nya 10. Jadi witong itu adalah 500 Newton. W itu M kali G. Nah, di sini ada berat papan kayu. Papan kayunya ini memiliki massa 100 gram. Titik berat untuk papan kayu itu adalah di tengah-tengah. Tengah-tengahnya ini. Ya, ini kan 2, berarti ini posisinya di tengah-tengah ini, W kayu. Ya, W kayu itu sama dengan M kayu kali G. Massa kayu 100 kali 10 berarti 1000 Newton. Ya. Terus ini posisinya dari sini 1 ya. Ini ke sini kan 2. Ini 2 meter. Ini berarti ini 2 meter. Berarti ini ke sini 1 meter. Kan 5 meter toh. Ini ke sini 5 meter. Nah, orangnya di sini beratnya orang, W orang adalah 100 kg kali G-nya 10. Jadi W orangnya adalah 1000 Newton. Nah, jarak orang terhadap ini supaya tidak jatuh ini misalkan X. Berarti kiri ya. Ini porosnya ini sebagai poros. Ya. Berarti W tong kali jaraknya tong ya. D-nya D ditambah W kayu dikali jaraknya kayu terhadap poros sama dengan
W orang dikali X. Ya, W tongnya itu kan 500. Jarak tong ke porosnya adalah 3 meter. Terus berat kayunya kan 1000. Jarak berat kayu terhadap poros 1 meter. W orang 1000 kali X. Jadi ini 1500 ditambah 1000 sama dengan 1000X. Berarti 2500 sama dengan 1000X. Berarti X sama dengan 2500 dibagi 1000. Berarti X-nya adalah 2,5 meter. Jadi supaya orang tersebut tidak jatuh itu jaraknya 2,5 meter maksimal. Ini sesuai kisi-kisi ya. Kisi-kisimu persis seperti ini. Dah, screenshot dulu. Kalau sudah kita lanjutkan lagi. Mobil melaju pada sebuah tikungan jalan raya di posisi M pada gambar disebut. Nah, ini jari-jarinya jalan, R-nya. R-nya ini 40 meter. Koefisien gesekan statik roda dan jalan 0,4. Jadi mu S-nya ini 0,4. Percepatan gravitasi 10. Agar mobil tidak keluar jalan, kecepatan maksimumnya diperbolehkan adalah V-nya berapa? Nah, kalau tikungan datar kasar pakai rumus ini, kalau tikungan miring licin adalah ini. Nah, ini karena kasar, ada gesekan statik, ini berarti kasar. Berarti ini pakai rumus ini. V sama dengan akar mu S GR. Mu S-nya berapa? 0,4, G-nya 10, R-nya 40. Jadi berapa nih? Kali ini 44 kali 40, 160. Berarti ini akar 16 kali 10. 4 akar 10 meter per second. Jawabannya ini. C, screenshot dulu. Ya, kita lanjut lagi. Perhatikan peralatan berikut ini. Penerapan hukum Pascal. Dongkrak hidrolik ini betul. Pompa hidrolik ini betul. Ya, 1, 3 harus betul. Kalau nggak ada, semua benar salah. 1, 3 harus betul. Ini 4 salah. Ini 2, 4 juga salah. Nah, balon udara ini fluida. Tidak pakai fluida ya. Fluida. Ini Archimedes. Hukum Archimedes. Ini juga hukum Archimedes. Jawabannya 1, 3 saja. Dah, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Dari screenshot ya, lanjut ya. Dengan gaya 300 Newton, David menarik sebuah kotak bermasa 40 gram melewati sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat hingga kotak berpindah sejauh 4 meter. Ya. Jika gaya David sejajar dengan bidang miring, maka usaha untuk proses pemindahan tersebut adalah usahanya. Ya. Ini ada sebuah bidang miring. Ya, gini. Ya. Gaya 300 Newton, David dapat menarik sebuah kotak 40 gram. Berarti ini ditarik. Ditarik ke sana dengan F
300 Newton. Bergeser 4 meter, berarti S-nya 4 meter. Terus masanya ini adalah 40 kilogram. Dengan kemiringan ini 30 derajat. Nah, berapakah besar usaha W? W itu ya sigma F kali S. Ya. Di sini karena dia menarik benang miring, ini ada gaya pengurangnya. Ini W sin alfa. Ya, W itu M kali G sin 30. Berarti M-nya adalah 40, G-nya 10, sin 30 setengah. Berarti 400 kali setengah 200 Newton. Nah, usahanya ini karena dia narik 300 lebih besar daripada sin alfa, berarti ini F dikurangi W sin alfa. Ingat-ingat gaya ke sini sejajar nih, ke bawah itu W sin alfa, diapalin aja. Kali S. Jadi ini udah diperoleh 300 dikurangi 200 kali S-nya adalah 4 meter. Jadi W-nya ini 100 kali 4, W-nya adalah 400 Joule. Jawabannya A. Screenshot dulu. Kisi-kisimu ada soal ini. Usaha yang dilakukan pada gaya bidang miring. Sudah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya ya. Jari-jari penampang kecil kontrak hidrolik adalah 2 cm dan jari-jari penampang besar adalah 25 cm. Gaya yang diberikan pada penampang kecil untuk mengangkat mobil bermassa 2000 kg adalah, jadi kalau digambar seperti ini ini ada mobilnya. Nah, ini W mobil. Saya tulis ini aja. Ini F1-nya dicari berapa? Jari-jari penampang kecil berarti R1-nya 2 cm. Ini R2-nya itu 25 cm ya. Kemudian kita cari F2-nya itu M kali G. Massa mobil 2000, G-nya 10. Jadi 20.000 Newton. Berarti kita pakai rumus ya. Jadi ya rumusnya adalah F1 per A1, F2 per A2. F1 per Pi R1 kuadrat sama dengan F2 per Pi R2 kuadrat. Pi-nya coret. F1 dicari. Ini nggak usah diubah karena perbandingan nggak usah diubah ke cm ke meter, nggak perlu. R1-nya 2 dikuadratin sama dengan F2-nya 20.000 dibagi 25 dikuadratin. Jadi F1 per 4 sama dengan 20.000 per 25 kali 25 gitu ya. Coba kita cari ya. Ini 200 dibagi 25 itu kan dapatnya 8. Jadi F1 per 4 sama dengan 800 per 25 ya. 800 dibagi 25 itu dapatnya 32. F1 per 4 sama dengan 32. Ini pindah ke sini, F1 sama dengan 32 kali 4. Dapatnya 128. Ya, jawabannya A. Screenshot dulu.
Dah, Bapak lanjutkan soal berikutnya. Peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama dengan sudut elevasi berbeda. Peluru A dengan sudut 30 derajat, sudut B 45 derajat. Ya, perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A dan B ini hanya beda sudutnya ya. Ya, beda sudutnya, kecepatannya sama. Senapannya sama berarti kecepatannya sama, beda sudutnya. Berarti tanyakan tinggi maksimum ini H. Ya, kalau tanyakan waktu ini T itu waktu sampai H maksimum. Nah, ini H maksimum, ini jarak terjauh. Nah, kita yang ditanyakan tinggi maksimum, perbandingan tinggi maksimum. Berarti H1 banding H2, berarti V0 kuadrat sin kuadrat theta 1 per 2G banding V0 kuadrat sin kuadrat theta 2 per 2G. Nah, ini kita coret aja 2G-nya, coret V0 kuadratnya, coret. Karena apa dicoret? Karena dia dari senapan yang sama. Berarti ini sin 30 derajat dikuadratin dibanding sin 45 derajat dikuadratin. Karena sinnya kuadrat. Nah, sin 30 itu setengah dikuadratin, sin 45 itu setengah akar 2 dikuadratin. Jadi seperempat dibanding seperempat kali 2. Nah, seperempatnya coret. Jadi tinggal 1/2. Jawabannya 1/2. 1/2. Silahkan screenshot dulu. Ya, jadi screenshot ya. Sudah ya. Tinggal satu soal terakhir. Dah. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini ditanyakan. Jika usaha gaya-gaya tersebut adalah sebesar 375 Joule, usahanya adalah 375, maka benda dapat bergerak sejauh ditanya S. S-nya berapa? Usaha itu sigma F kali S. Yang searah ditambah, ini searahnya ditambah 40 tambah 10, 50 Newton. Yang berlawanan dikurang 25. Jadi usahanya ini 50 dikurangi 25 ya kali S. S-nya nggak tahu. Usahanya 375 sama dengan ini 25 kali S. Sehingga S-nya 375 dibagi 25 ya. 25 kali 4 itu 100. 104 kali ini 15 berarti. 15 meter. Ya, screenshot dulu. 15 meter. Ya, screenshot dulu. Soal terakhir ya. Ya, sampai sini materinya. Pokoknya yang Bapak kasih ini mirip dengan kisi-kisinya. Nanti cek lagi dengan kisi-kisinya, cek. Ya, kita lanjutkan hari Rabu. Ya, kalau ada jadwalnya ujian sudah keluar, tolong kirim ke Bapak ya. Saya belum menerima jadwal ujianmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.